Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwah jamaah majlis iftar Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita, atas semua kesehatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita, sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang sudah kita terima ini menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam jalan kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak beramal yang salihah dengan harapan kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan jaminan masuk surga dengan syarat kita tidak mati dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan kafir. Walaupun dosa kita luar biasa banyaknya, seakan-akan menurut kita ini tidak pantas untuk masuk surga, asalkan kita tidak mati dalam kekafiran atau kemusyrikan, insya Allah setelah menjalani masa hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Berbeda dengan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir ataupun dalam keadaan berbuat kesyirikan. Maka mereka itu berada di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian di bulan Ramadan ini harapan kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di luar ataupun sebelum Ramadan.
Dan kita juga berdoa kepada Allah, karena terkait dengan masalah ajal, kita ini tidak tahu apakah kita masih bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini, apakah di pertengahan Ramadan. Kita tidak pernah tahu terkait dengan ajal. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk benar-benar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kemarin saya juga merevisi. Kemarin itu kita sampaikan tentang kapan wahyu itu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada kekeliruan, tetapi bukan kapan, tetapi kaifah itu artinya bagaimana. Setelah saya simak ulang kemarin videonya yang ada di YouTube, itu ada sedikit kesalahan, yakni terkait dengan wahyu. Artinya kita kemarin itu membahas bagaimana caranya wahyu itu turun kepada Rasulullah, bukan membahas tentang kapan wahyu itu turun kepada Nabi. Itu aja untuk istilahnya bahan koreksi, karena video yang kemarin saya ikuti masih banyak yang nyimak, nambah terus yang nyimak, maka saya konfirmasi hari ini. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin itu kita nyambungkan pertemuan kemarin dengan pertemuan kita hari ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu ada 3 macam cara turunnya wahyu kepada Rasulullah. Yang pertama seperti suara lonceng yang gemerincing. Tadi ada suara feedback, gitu. Itu cuma satu. Bagaimana kalau dengan 100 bunyi feedback dan seterusnya. Dan luar biasanya suara itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah kepada Rasulullah untuk menerjemahkan, kemudian mengajarkan kepada sahabatnya. Kemudian sampailah bacaan Al-Quran itu kepada kita. Tugas Rasulullah luar biasa berat, amanahnya luar biasa. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kemarin itu disampaikan bahwasanya ada kalanya wahyu itu turun dengan cara Allah itu mengirim malaikat yang diserupakan seperti manusia. Fayukallimuni, kata Nabi, bercakap-cakap gitu. Jadi dengan cara diajarkan, ya. Setelah percakapan selesai, maka Rasulullah sudah menguasai ayat atau wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi Rasulullah belajar pada utusan Allah, malaikat, ya, malaikat Jibril yang diserupakan oleh Allah sebagai manusia, itu dengan talaqi, ngajarin tanpa tulisan. Itu caranya. Misalnya ngajarin surah Al-Fatihah kepada anak-anak yang masih usia TK, mereka belum bisa baca tulis, diajarkan surah Al-Fatihah dengan talaqi. Itu namanya talaqi, mengajari tanpa tulisan. Jadi tinggal nyimak, menirukan, itu namanya talaqi. Kemudian yang ketiga, ada kalanya Aisyah itu melihat Rasulullah SAW ketika wahyu itu turun dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, tetapi Rasulullah itu bercucuran keringat. Artinya dalam keadaan yang cuaca dingin itu Rasulullah merasakan demam. Sampai selesai baru Rasulullah kembali seperti sedia kala. Itu 3 cara kemarin yang bahas kita kemarin pada pertemuan kemarin,
3 cara wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang ketiga, an Aisyata ummil mu'minina annaha qalat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naumi fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang benar. Keberadaannya nampak terlihat seperti terangnya fajar subuh. Jadi pertama kali Nabi menerima wahyu itu dengan cara melalui mimpi. Dengan mimpi. Summa hubbiba ilaih. Setelah itu beliau dijadikan senang menyendiri, berkhalwat. Jadi menyendiri. Setelah mimpi mendapatkan wahyu itu, Rasulullah senang menyendiri. Ya, hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in. Kemudian beliau menyendiri di gua Hira. Ya, beliau menyendiri di gua Hira. Fayatahannasu fihi. Kemudian bertahannus, ya. Bertahannus itu merenung, ya. Merenung. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, ya, merenung. Wa huwa at-ta'abbudul layaliya dawatil adadi qabla ayyanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Ya. Beliau bertahanus dan beribadah selama beberapa malam sebelum ia kembali kepada keluarganya untuk berbekal halwat berikutnya. Ya. Jadi Rasulullah berhalwat menyendiri di gua Hira itu membawa bekal, Pak. Membawa bekal, tidak langsung berangkat tanpa bekal. Jadi membawa bekal. Summa yarji'u ila Khadijah. Kemudian Rasulullah pulang, ya, menemui Khadijah, ya, istrinya. Fayatazawwadu limisliha. Kemudian kembali berkhalwat seperti semula. Jadi pulang mengambil bekal, kemudian kembali lagi ke gua Hira menyendiri lagi. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Ya. Sampai kemudian kebenaran itu datang kepada beliau. Apa kebenarannya, Pak? Kita lihat di hadis berikutnya, ya. Faja'ahu al-malaku. Kemudian datanglah malaikat. Ya, setelah Nabi itu bersendiri, berkhalwat beberapa malam, kemudian datanglah kepada Nabi itu malaikat. Faqala, kemudian malaikat itu berkata, Iqra. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan. Bacalah, kata malaikat itu. Jadi memerintahkan Rasulullah, Iqra. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ma ana biqari. Apa yang akan aku baca? Aku tidak bisa membaca. Bayangkan bagaimana bingungnya Rasulullah. Didatangi makhluk yang mulia ini malaikat, disuruh baca, bingung Rasulullah. Ma ana biqari.
Aku tidak bisa membaca, apa yang akan aku baca? Gitu. Qala, kemudian Rasulullah menceritakan, berkata kepada Khadijah, ya, Rasulullah menceritakan tentang ini. Fa akhadani faghattani hatta balagha minnil jahda summa arsalani. Kemudian malaikat itu memelukku dengan pelukan yang sangat erat, sangat keras, sehingga aku tidak bisa bernafas. Ya, itu caranya malaikat Jibril mengajari Nabi. Salah satu cara wahyu itu turun. Diperintahkan, disuruh membaca Iqra. Rasulullah bingung, jelas bingung karena Rasulullah tidak ada bekal sama sekali, tidak ada pengetahuan sama sekali. Kemudian Rasulullah menjawab, apa yang akan aku baca? Aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril memeluk Rasulullah dengan erat sekali, dengan keras sekali, sampai Rasulullah tidak bisa bernafas. Kemudian faqala, setelah dipeluk dengan erat itu, malaikat Jibril kembali berkata, Iqra. Yang keduanya, bacalah. Qultu, kemudian Rasulullah mengatakan, ma ana biqari. Jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadani fa ghattani as-saniyah hatta balagha minnil jahda summa arsalani. Ya. Kemudian malaikat Jibril memeluk lagi dengan keras yang kedua kalinya, ya, sehingga aku tidak dapat bernafas. Kemudian dia melepaskanku, kemudian bertanya lagi. Pertanyaan yang ketiga sama. Faqala Iqra, bacalah. Fakultu, sama jawabannya Rasulullah sampai 3 kali. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca, apa yang akan aku baca? Fa akhadani fa ghattani as-salisah. Kemudian malaikat Jibril tadi memeluk sekuat tenaga lagi, tenaganya manusia, ya, karena Rasulullah adalah manusia. Kemudian yang memeluk adalah malaikat. Dengan kuasa Allah, pelukan itu disetandatkan dengan kekuatan manusia. Kemudian faghattani as-salisa, sampai yang ketiga. Summa arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskan. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengajarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Di hadis Sahih Bukhari ini sampai ayat ketiga. Jadi ayat yang pertama kali turun yang diterima oleh Rasulullah itu adalah 3 ayat dari surah Al-Alaq, ya, dari surah Al-Alaq di Sahih Bukhari ini. Faraja'a biha, ya, untuk artinya terjemahannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya disuruh membaca itu berarti mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Quran surah Al-Alaq ayat 1-3. Faraja'a biha, kemudian beliau pulang dengan membawa wahyu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu, membawa ayat tersebut dengan hati yang gelisah. Kalau makna yarjufu itu dalam bahasa Arab itu bergetar, berarti hati Rasulullah itu dalam keadaan yang takut luar biasa. Baru menerima 3 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram. Bahkan dalam surah yang lain, ya, seandainya Al-Quran itu diturunkan pada gunung, maka gunung itu akan pecah. Nah, sedangkan Rasulullah sungguh sangat takut, ya, sampai hatinya itu bergetar atau gelisah. Kemudian fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah kemudian, ya, bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Kemudian faqala, kemudian Rasulullah bersabda, zammiluni, selimuti aku, zammiluni, selimuti aku, zammiluni, selimuti aku, fazammaluhu, kemudian Rasulullah diselimuti, hatta dhahaba anhu ar-raw, sehingga beliau tidak lagi menggigil akibat rasa takutnya. Jadi Rasulullah takutnya luar biasa, Pak. Sedangkan kita kalau pada mendengar bacaan Al-Quran, kita masih ngobrol, masih belum ada rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hadis ini menambah kekuatan iman kita terkait dengan turunnya wahyu. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarkan dan ikuti supaya kalian mendapatkan rahmat. Maka ketika ada tadarusul Quran, jangan sampai ngobrol, ya. Jangan sampai bicara dengan suara yang keras. Terkadang di dalam masjid itu tadarusul Quran, tapi kan terdengar keluar, maka yang dengar pun di luar itu seharusnya itu tidak berbicara, mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, ya, kemudian kata Khadijah, ya, wallahi ma yuhzikallahu abadan. Ya, sebentar, di atasnya, ya. Setelah Rasulullah diselimuti kemudian hilang rasa menggigilnya, faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabara. Maka Rasulullah, ya, menceritakan apa yang beliau alami kepada Khadijah. Rasulullah bercerita kepada Khadijah apa yang dialami. Laqad khasyitu ala nafsi, aku takut sesuatu menimpa diriku, kata Rasulullah. Ya, wajar, Pak, ya. Tidak pernah mengalami sesuatu seperti itu, tahu-tahu mengalami seperti itu. Yang di luar nalar manusia. Rasulullah juga seorang manusia. Akal sehatnya juga bermain, ya, cerdas seperti kita. Wajar beliau merasa takut terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya. Secara kasarnya itu ada suudzon, jangan-jangan itu adalah gangguan setan. Tuh. Kemudian kalla, ya, Khadijah menyatakan sekali-kali tidak, wallahi ma yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan merendahkanmu selamanya. Ini jawaban Khadijah, memberi semangat. Jadi kalau suami sedang berkeluh kesah, ya, kepada istrinya, istrinya harusnya memberi semangat, ya. Innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang suka menyambungkan tali silaturrahim, wa tahmilul kalla, kemudian suka meringankan beban orang lain, wa taksibul ma'dum,
kemudian menolong orang miskin, wa taqrid dhaif, memuliakan tamu dan membantu orang yang tertimpa kemalangan, wa tu'inu ala nawabil haqqi. Fantalaqat bihi Khadijah, ya, Khadijah pun membawa beliau menemui hatta atat bihi Waraqah, ya, menemui Waraqah. Siapa Waraqah ini? Ibnu Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah. Jadi Waraqah ini adalah putranya pamannya Khadijah, berarti sepupu, sepupu, saudara sepupu Khadijah dengan Waraqah. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Ya, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pemuka Nasrani pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Waraqah ini menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani, dia juga menuliskan sesuatu dengan apa yang dikehendaki Allah. Masya Allah, ya, Masya Allahu ayyaktuba. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendetanya Nasrani yang jujur sesuai dengan kitab Injil, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Wa kana shaykhan kabiran qad amiya. Dia menuliskan sesuatu dengan apa yang dikira. Saat itu dia sudah sangat tua sekali sehingga matanya tidak bisa melihat. Faqalat lahu Khadijah. Kemudian Waraqah ini berkata, ya, faqalat lahu Khadijah. Khadijah berkata kepada Waraqah, ya ibna ammi, wahai putra pamanku. Nah, ini bahasa yang lembut. Jadi tidak langsung wahai saudaraku, tidak. Tapi Khadijah bertanya kepada Waraqah, wahai putra pamanku, isma min ibni akhika, dengarkan apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu, artinya anaknya dari pamannya. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi. Kemudian Waraqah, ya, berkata kepada beliau, wahai saudaraku, madza tara, apa yang engkau lihat? Jadi Waraqah bertanya kepada Nabi, apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Ya, kemudian Rasulullah menceritakan apa yang beliau lihat. Apa yang dilihat Rasulullah? Malaikat. Kemudian apa kata Waraqah? Faqala lahu Waraqah, hadan namus. Dia adalah namus. Jadi malaikat Jibril itu dalam kitab Injil itu disebut dengan istilah namus. Namanya malaikat Jibril dalam kitab Injil itu disebut dengan namus. Ya. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang telah menurunkan, ya, kepada Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani fiha jada'an laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Kemudian, aduhai seandainya aku masih muda dan hidup ketika kaummu hendak mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au mukhrijiyahum, apakah kaumku nanti akan mengusirku? Kata Rasulullah. Qala, Waraqah menjawab, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bihi. Ya, tidak ada seorang pun yang menerima apa yang engkau terima, illa udiyah, kecuali ia akan dimusuhi. Ternyata memang benar, karena di kitab Injil itu sudah
dikabarkan nanti akan datang seorang nabi, di situ disebut dengan istilah bukan Muhammad tapi nama lain, yang dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Benar cerita Waraqah ini, terjadilah peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah dimusuhi. Ya. Wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran muazzaran. Ya. Dan seandainya aku masih hidup hingga datangnya hari itu, maka aku benar-benar akan membelamu dengan seluruh kemampuanku. Summa lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fataral wahyu. Selang beberapa hari Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun berhenti untuk sementara waktu. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ketiga ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu menerima wahyu 3 ayat dalam surah Al-Alaq. Ya, seperti itulah kisahnya. Bagaimana beratnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memegang teguh keimanan kita, keislaman kita hingga akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu untuk berdoa dulu.